teman-teman, kita akan belajar tentang kalor dan suhu. Mengapa benda bisa terasa panas atau dingin? Jawabannya berkaitan dengan suhu dan kalor. Yuk, kita pelajari bersama. Pernahkah kamu menyentuh sendok logam yang ada di dalam segelas teh panas? Mengapa sendok tersebut lama-lama ikut terasa panas? Kalor adalah energi panas yang berpindah karena perbedaan suhu. Kalor bergerak dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga suhunya seimbang. Contoh kalor dalam kehidupan. Kalor ada di sekitar kita. Misalnya saat menjemur pakaian, tubuh kita merasa hangat saat terkena sinar matahari. Dan ketika kita memasak air, satuan kalor. Kalor diukur dalam satuan joule menurut SI. Selain itu, ada juga satuan kalori, di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Rumus kalor digunakan untuk menghitung banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda saat mengalami perubahan suhu. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya, ujung sendok terasa panas saat dicelupkan ke dalam teh panas. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat, biasanya pada cairan atau gas. Contohnya, air mendidih, bagian bawah naik ke atas karena lebih panas. Terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara, biasanya melalui gelombang. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi. Sebelum ke penjelasan apa itu suhu, mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Apa yang kamu rasakan ketika memegang es batu? Bagaimana perasaanmu saat berada di bawah sinar matahari terik? Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara kita mengukur dingin atau panas? Yuk, kita pelajari bersama tentang suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut terasa semakin panas. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka benda terasa lebih dingin. Selanjutnya ada alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer bekerja dengan menggunakan zat cair seperti air raksa atau alkohol yang mengembang saat suhu naik dan menyusut saat suhu turun. Lanjut kita membahas satuan, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. 3 satuan ini digunakan di berbagai negara dan bidang ilmu pengetahuan untuk menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Meskipun skalanya berbeda, ketiganya digunakan untuk mengukur besaran yang sama, yaitu suhu. Selanjutnya ada macam-macam termometer. Yang pertama dengan skala Celsius, ditetapkan berdasarkan titik beku dan titik didih air pada tekanan udara normal. Satuan ini merupakan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, seperti untuk mengukur suhu tubuh, cuaca, maupun benda di sekitar. Karena penggunaannya yang luas, skala Celsius menjadi satuan suhu yang paling dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada termometer dengan skala. Fahrenheit banyak digunakan di beberapa negara, terutama Amerika Serikat. Pada skala ini, titik beku dan titik didih air memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan skala Celsius. Oleh karena itu, diperlukan konversi apabila ingin mengubah suhu dari Fahrenheit ke Celsius atau sebaliknya. Yang terakhir ada termometer dengan skala. Kelvin merupakan satuan suhu dalam sistem internasional yang banyak digunakan dalam bidang sains. Skala Kelvin dimulai dari suhu terendah yang secara teori dapat dicapai, yang disebut nol mutlak. Berbeda dengan Celsius dan Fahrenheit, skala Kelvin tidak menggunakan nilai suhu negatif, sehingga sangat penting dalam
berbagai perhitungan ilmiah. Nah, perlu kita ketahui bahwa suhu tubuh manusia normal berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuh naik di atas 38 derajat Celcius, itu disebut demam. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu tubuh.